Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Yang pertama, pengertian geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis dan lokasi, sumber daya, batas wilayah terhadap kebijakan politik, strategi, pertahanan, dan hubungan internasional. Geografi dipandang sebagai faktor yang membentuk peluang dan keterbatasan negara dalam bertindak di tingkat global maupun regional. Konsep kunci geopolitik: batas wilayah, garis yang menentukan kekuasaan politik suatu negara. Dapat berupa batas alami seperti sungai atau pegunungan, dan batas buatannya seperti hasil perjanjian. Mempengaruhi keamanan, pengelolaan sumber daya, dan potensi politik. Sumber daya alam. Distribusi sumber daya alam, minyak, gas, mineral, dan air menentukan kekuatan ekonomi dan posisi tawar negara. Sumber daya alam dapat menciptakan kerjasama atau konflik, terutama jika berada di wilayah strategis atau lintas batas. Selanjutnya, posisi geografis. Letak suatu negara mempengaruhi strategi pertahanan, orientasi hubungan luar negeri, dan penguasaan jalur perdagangan. Wilayah yang berada di jalur strategis memiliki nilai geopolitik yang sangat tinggi. Selanjutnya, politika ruang. Politika ruang adalah studi tentang bagaimana pemanfaatan ruang dan wilayah mempengaruhi struktur politik, sosial, dan ekonomi. Ruang dipahami sebagai arena kekuasaan, tempat berbagai kepentingan negara, masyarakat, dan kelompok ekonomi saling berinteraksi. Selanjutnya, penggunaan lahan. Penggunaan lahan seperti lahan pertanian, industri, permukiman, dan infrastruktur selalu memiliki dimensi politik. Kebijakan zonasi dan tata ruang menentukan siapa yang mengakses ruang dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Perubahan lahan itu mencerminkan perubahan kepentingan politik dan struktur sosial. Selanjutnya, penggunaan lahan sebagai politika ruang. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Relokasi permukiman akibat pembangunan infrastruktur strategis. Penetapan kawasan strategis nasional yang memperkuat kontrol pemerintah pusat. Nah, ada urbanisasi. Urbanisasi adalah pertumbuhan kota yang mempengaruhi kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan hubungan pusat dan daerah. Kota menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi, sehingga pertumbuhan kota turut mengubah arah kebijakan nasional. Urbanisasi menciptakan tantangan seperti ketimbangan wilayah, kebutuhan perumahan, transportasi, dan pengelolaan ruang kota. Terus dampak urbanisasi terhadap kebijakan. Nah, dampak urbanisasi itu seperti mendorong perencanaan metropolitan dan penataan ruang perkotaan. Nah, karena berpindahnya masyarakat desa ke kota itu akan menuntut penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang lebih besar karena jumlah penduduk yang bertambah. Terus mengubah dinamika politik wilayah melalui konsentrasi penduduk atau kekuatan ekonomi di kota besar. Nah, inti hubungan politika ruang itu adalah ruang seperti sumber daya strategis, arena persaingan, kepentingan, penggunaan lahan, urbanisasi, dan membentuk struktur politik dan arah pembangunan wilayah. Kajian ini menegaskan bahwa ruang selalu terkait langsung dengan kekuasaan, kebijakan, dan relasi sosial. Nah, ada konflik wilayah. Nah, konflik wilayah itu terjadi ketika adanya ketegangan atau pertikaian antar negara, kelompok, atau komunitas yang muncul akibat klaim atau perebutan wilayah tertentu. Nah, ini sering terjadi seperti di Indonesia ini kita pernah adanya yang mengklaim pulau kita punya negara lain atau terbatas dengan negara lain. Nah, itu semua tuh berkaitan erat dengan faktor geografi, politik, sumber daya, sejarah, dan identitasnya. Itu bisa dibuktikan kalau misalnya ada konflik wilayah atau perebutan wilayah tersebut. Nah, konflik wilayah dan juga ada pemisahan wilayah, yaitu proses perubahan atau pembagian batas wilayah. Dapat terjadi karena kepentingan politik dan kekuasaan, perbedaan etnis dan budaya, serta kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Itu sering memicu
konflik karena adanya tumpang tindih, klaim, dan perebutan ruang strategis. Nah, setelah ada konflik dan pemisahan wilayah, nah kita harus penyelesaian konflik wilayah. Itu dilakukan untuk mengurangi ketegangan dan mencegah kekerasan. Nah, bentuk upaya penyelesaian itu seperti diplomasi atau negosiasi langsung antar pihak yang bersengketa, perjanjian internasional. Itu adanya kesempatan resmi untuk menetapkan batas-batas. Nah, terus ada mediasi pihak ketiga. Itu pihak peran lain seperti adanya pertikaian dua negara. Kita memiliki peran negara lain atau lembaga internasional, misalnya PBB, untuk menjaga atau melakukan perdamaian antar dua negara yang berkonflik tersebut. Nah, jadi tujuan utama penyelesaian konflik itu agar menciptakan stabilitas, kejelasan batas, dan perdamaian jangka panjang. Nah, agar tidak terjadinya konflik dan pemisahan wilayah terjadi. Selanjutnya, aplikasi imunografi dalam konteks politik. Yang pertama, analisis geopolitik, itu mengkaji pengaruh alokasi, sumber daya, dan posisi strategis terhadap kebijakan politik. Ya, terus yang kedua, perencanaan dan kebijakan. Geografi digunakan untuk menyusun tata ruang, pembangunan wilayah, dan pemerataan fasilitas publik. Yang ketiga, resolusi konflik. Memetakan batas wilayah, sumber daya, dan kelompok masyarakat yang terlibat konflik, yaitu melalui analisis peta seperti dan SIG dan kajian historis batas wilayah. Yang selanjutnya, contoh kasus konflik wilayah Timur Tengah, yaitu ada wilayah strategis dengan cadangan minyak besar ditambah memicu perebutan kontrol politik. Itu konflik Palestina dan Israel terkait wilayah, sumber daya air, dan akses ruang hidup. Dampak sosialnya itu seperti pengungsian, ketidakstabilan, dan kehilangan ruang pemukiman. Terus perencanaan infrastruktur di kota besar. Kota besar memerlukan perencanaan berdasarkan kepadatan pola permukiman, transportasi, dan risiko lingkungan. Contohnya MRT Jakarta sebagai solusi kemacetan berbasis analisis spasial. Nah, terus yang terakhir adanya kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia, yaitu pengelolaan hutan, laut, dan energi yang dilakukan berdasarkan zonasi dan karakteristik wilayah. Contohnya konservasi hutan Kalimantan dan zonasi wilayah tangkap nelayan. Dampak sosialnya itu melindungi masyarakat lokal, mencegah konflik, dan menjaga keberlanjutan. Nah, tibalah kita di akhir atau di ujung video. Maafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan pertemuan kita pada kali ini, di video kali ini, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.